Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 memperkenalkan, saya Angga Fatifarat dan anggota saya ada Anissa Dewi, ada Jasmine Egy Oktavia, ada Alisa Latifah, dan ada Nur Isnaini Putri. Hari ini kami akan menyampaikan progres presentasi yang berjudul Komitmen Organisasi. Indikator-indikatornya antara lain pengertian komitmen, tipe komitmen, membangun komitmen organisasional, kecenderungan memengaruhi komitmen, pedoman untuk meningkatkan komitmen organisasional. Komitmen itu apa sih? Suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut yang mengkarakteristikkan hubungan karyawan dengan organisasi atau implikasinya yang mempengaruhi apakah karyawan akan tetap bertahan dalam organisasi atau tidak yang teridentifikasi dalam 3 komponen yaitu komitmen afektif, komitmen berkelanjutan atau continue, dan komitmen normatif. Tipe komitmen. Yang pertama ada komitmen afektif. Komitmen ini mengacu pada hubungan emosional anggota terhadap organisasi. Orang-orang ingin terus bekerja untuk organisasi tersebut karena mereka sependapat dengan tujuan dan nilai dalam organisasi tersebut. Orang-orang dengan tingkat komitmen afektif yang tinggi memiliki keinginan untuk tetap berada di organisasi karena mereka mendukung tujuan dari organisasi tersebut dan bersedia membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada komitmen kontinu. Komitmen ini mengacu pada keinginan karyawan untuk tetap tinggal di organisasi tersebut karena adanya perhitungan atau analisis tentang untung dan rugi di mana nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Semakin lama karyawan tinggal dengan organisasi mereka, semakin mereka takut kehilangan apa yang telah mereka investasikan di dalam organisasi selama ini. Yang ketiga ada komitmen normatif. Komitmen ini mengacu pada perasaan karyawan di mana mereka diwajibkan untuk tetap berada di organisasinya karena adanya tekanan dari yang lain. Karyawan yang memiliki tingkat komitmen normatif yang tinggi akan sangat memperhatikan apa yang dilakukan orang lain tentang mereka jika mereka meninggalkan organisasi tersebut. Mereka tidak ingin mengecewakan atasan mereka dan khawatir jika rekan kerja mereka berpikir buruk terhadap mereka karena pengunduran diri tersebut. Membangun komitmen organisasional. Yang pertama, menciptakan rasa kepemilikan terhadap organisasi. Untuk menciptakan kondisi ini, orang harus mengidentifikasi dirinya dalam organisasi untuk mempercayai bahwa ada guna dan manfaatnya bekerja di organisasi, untuk merasakan kenyamanan di dalamnya, untuk mendukung nilai-nilai, visi, dan misi organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, menciptakan semangat dalam bekerja. Cara ini dapat dilakukan dengan lebih mengkonsentrasikan pada pengelolaan faktor-faktor motivasi intrinsik dan menggunakan berbagai cara perancangan pekerjaan. Yang ketiga, keyakinan dalam manajemen. Cara ini mampu dilakukan manakala organisasi benar-benar telah menunjukkan dan mempertahankan kesuksesan. Kecenderungan memengaruhi komitmen. Yang pertama, karakter pribadi individu. Karakteristik pribadi terbagi ke dalam 2 variabel, yaitu variabel demografis dan variabel disposisional. Variabel demografis mencakup gender, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan lamanya seseorang bekerja pada suatu organisasi. Sedangkan variabel disposisional mencakup kepribadian dan nilai yang dimiliki anggota organisasi. Variabel disposisional ini memiliki hubungan yang lebih kuat dengan komitmen berorganisasi karena adanya perbedaan pengalaman masing-masing anggota dalam organisasi tersebut. Yang kedua, karakter pribadi individu. Maksudnya di sini yang termasuk dalam karakteristik organisasi itu sendiri yaitu struktur organisasi, desain kebijaksanaan dalam organisasi, dan bagaimana kebijaksanaan organisasi tersebut disosialisasikan. Dan yang terakhir, pengalaman organisasi. Tercakup ke dalam kepuasan dan motivasi anggota organisasi selama berada dalam organisasi, perannya dalam organisasi tersebut, dan hubungan antara anggota organisasi dengan supervisor pimpinannya.
Pedoman untuk meningkatkan komitmen organisasional. Yang pertama, berkomitmen pada nilai manusia, yaitu dengan membuat aturan tertulis, memperkerjakan manajer yang baik dan tepat, dan mempertahankan komunikasi. Yang kedua, memperjelas dan mengkomunikasikan misi, yaitu dengan memperjelas misi dan ideologi, berkarisma menggunakan praktik perekrutan berdasarkan nilai, menekankan orientasi berdasarkan nilai pelatihan, dan membentuk tradisi. Yang ketiga, menjamin keadilan organisasi, yaitu dengan memiliki prosedur penyampaian keluhan yang komprehensif dan menyediakan komunikasi dua arah yang ekstensif. Yang keempat, menciptakan rasa komunitas, yaitu dengan membangun homogenitas berdasarkan nilai keadilan, menekankan kerjasama, saling mendukung kerja tim, dan berkumpul bersama. Yang kelima, mendukung perkembangan karyawan, yaitu dengan melakukan aktualisasi, memberikan pekerjaan menantang pada tahun pertama, memajukan dan memberdayakan, mempromosikan dari dalam, menyediakan aktivitas perkembangan, dan menyediakan keamanan kepada karyawan tanpa jaminan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.